Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran terkait rancangan basis data. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit membahas ya mengenai studi kasus yang mana sudah ada studi kasus sebelumnya yang sudah kita bahas ya, dan hari ini kita akan coba kembali ya membahas mengenai studi kasus ya. Ini ada salah satu dokumen ya di sistem informasi simpanan ya, penyetoran simpanan dan bagaimana caranya menarik simpanan di Koperasi Budi Luhur. Jadi di Koperasi Budi Luhur ini ada proses, di mana prosesnya itu salah satunya adalah proses untuk melakukan penyetoran terhadap simpanan ya, dan proses penarikan simpanannya. Nah, jadi ada dua dokumen yang terkait sistem ini, sistem koperasi yang ada di Budi Luhur ini. Ini ada dokumennya, kemudian dilengkapi dengan asumsinya. Ya, di sini tahap selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencoba ya untuk bisa menganalisis dokumen yang ada beserta asumsi yang dihadirkan di sini, sehingga nantinya hasil analisis kita akan menghasilkan suatu rancangan basis data ya, dengan menggunakan modelnya adalah model entity relationship, sehingga akan terbentuk nanti entity relationship diagramnya. Baik, kita akan mencoba ya. Yang pertama kita akan lakukan analisis dokumennya. Ya, kita lihat di sini ada dokumen bukti penyetoran simpanan ya. Nah, ini ada bukti penyetoran simpanan. Kita lihat ya, kita akan coba mengeluarkan atribut yang terdapat di dalam dokumen ini. Kita akan lakukan analisis gitu ya, dimana di dalam dokumen bukti penyetoran simpanan ini ada yang pertama nomor setor ya, nomor setor. Mohon diperhatikan ya, nantinya pada saat kita mau rancang IRD-nya, maka untuk nama atribut tidak menggunakan spasi ya, tidak menggunakan spasi, atau bisa menggunakan spasi tapi tidak menggunakan titik ya, tapi menggunakan underscore. Kemudian ada tanggal store, kemudian ini ya tanggal store, kemudian ada kalau nomor setor, tanggal store ini berarti ini nantinya akan kita kategorikan di entitasnya yaitu bukti penyetoran. Kemudian ada nomor anggota, ini ya, no anggota. Kita lihat nomor anggota, kemudian ada nama anggota ya. Jadi nanti ini akan kita kelompokkan ya, dua atribut ini pastinya akan menjelaskan entitasnya ya. Jadi entitas yang nantinya yang atributnya adalah nomor anggota dan nama anggota ini adalah entitasnya yaitu anggota. Selanjutnya ada nomor simpanan, ada nama simpanannya, kemudian dua entitas ini ya kita tentukan ya, dua atribut ini kita tentukan entitasnya yaitu simpanan ya, karena kalau entitasnya simpanan berarti atribut yang menjelaskan mengenai objeknya ini, entitasnya ini simpanan adalah nomor simpanan dan nama simpanan. Nah, kemudian ada lagi nih jumlah simpanan. Nah, jumlah simpanan ini biasanya merupakan atribut tambahan ya, dimana di antara bukti penyetoran simpanan ini kan dia nanti punya hubungan dengan simpanannya ini ya. Jadi nanti biasanya ini akan menjadi atribut yang ada di relasinya ya, karena jumlah simpanan ini terjadi ya pada saat terjadinya transaksi menyetorkan simpanan yang dilakukan oleh anggota. Kemudian dokumen selanjutnya itu bukti penarikan simpanan. Kita akan coba analisis ya. Ada nomor tarik, tanggal tarik ya. Berarti nomor tarik dan tanggal tarik ini merupakan atribut yang dimiliki ya, yang dimiliki oleh entitas bukti penarikan ya. Bukti penarikan ini atributnya ini karena nomor anggota, nama anggota tadi sudah kita bahas ya, bahwa ini adalah miliknya anggota, ini adalah miliknya
simpanan, dan ini ada lagi jumlah penarikannya ya. Jadi jumlah penarikannya ini biasanya akan menjadi atribut tambahan ya, di antara bukti penarikan simpanan ini dengan simpanan. Baik, setelah kita menganalisis ya, tadi menganalisis dokumen ini, kemudian dokumen bukti penarikan simpanan juga, maka dan kita akan menggabungkan ya terkait asumsinya bahwasanya di sini kita lihat ada hubungan ya anggota dengan bukti penyetoran, dan anggota juga memiliki hubungan dengan bukti penarikan. Maka berdasarkan hasil analisis kita terhadap dokumen dan asumsi ini, kita bisa menggambarkan entity relationship diagramnya seperti ini ya. Jadi ada hubungan antara anggota dengan bukti penyetoran ya. Kemudian ada anggota berhubungan dengan bukti penarikan, di mana di dalam bukti penyetoran tadi ya, yang ini ya, dalam bukti penyetoran ini berhubungan juga dengan simpanan. Makanya di sini bukti penyetoran ini berhubungan dengan simpanan, kemudian bukti penarikan juga punya hubungan dengan simpanan. Ya, jadi kalau digambarkan keterkaitannya ada entitas ya, entitas anggota memiliki bukti penyetoran, kemudian dari bukti penyetoran ini isinya adalah simpanan, kemudian anggota dapat bukti penarikan dan bukti penarikan ini punya simpanan juga. Nah, kemudian baru kita letakkan ya. Tadi atributnya sudah kita coba analisis, kita tinggal letakkan gitu ya, bahwa anggota ini atributnya apa sih gitu ya. Bukti penyetoran atributnya apa, simpanan atributnya apa, bukti penarikan atributnya apa. Nah, kemudian kita tentukan tingkat kardinalitasnya selanjutnya. Tingkat kardinalitasnya apa gitu antara entitas anggota dengan bukti penyetoran. Dimana kalau kita lihat lagi di sini gitu ya, cara membacanya seperti yang sudah pernah kita bahas gitu ya, bahwasanya satu anggota bisa memiliki lebih dari satu ya, lebih dari satu bukti penyetoran. Jadi kalau misalkan saya coba gambarkan ya seperti ini ya. Nah, di sini berarti satu anggota bisa memiliki banyak ya, banyak bukti penyetoran. Saya singkat BP saja dan dimulai dari satu-satu. Bukti penyetoran ini hanya bisa dimiliki oleh satu anggota. Maka kita bisa menyimpulkan ya untuk BP-nya ini ya, itu tingkat kardinalitasnya adalah M, dan untuk anggota itu adalah 1 ya, seperti itu. Jadi dapatlah tingkat kardinalitasnya ya, tingkat hubungan antara entitas anggota dengan bukti penyetoran itu adalah 1 to many. Nah, selanjutnya baru kita tentukan atribut untuk relasinya apa. Nah, seperti teori-teori yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk menentukan atribut yang ada di relasi ini akan diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya, yaitu nomor setor dan nomor anggota ya. Nah, begitu juga dengan bukti penyetoran dan simpanan ya. Cara menganalisisnya seperti itu. Berarti di sini satu bukti penyetoran ini bisa berisi banyak simpanan, kemudian satu simpanan ini bisa diisi ya, diisi di banyak ya, banyak bukti penyetoran. Berarti M ya, M untuk simpanannya, M juga untuk BP-nya. Karena many to many berarti satunya M, satunya N ya. Dan untuk menentukan atribut untuk relasinya itu akan diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya, yaitu nomor setor dan nomor simpanan, ditambah lagi satu atribut tambahannya yaitu jumlah setor, yang mana tadi kita bisa lihat ya, ini ya, jumlah setornya pas dia melakukan penyetoran simpanan ada jumlah simpanannya ini ya, jadi jumlah setornya berapa gitu. Jadi setiap dia melakukan penyetoran ada jumlah setornya berapa, jumlah yang disetorkan. Begitu juga dengan bukti penarikan dengan simpanan. Caranya seperti itu ya, sehingga terbentuklah IRD-nya seperti ini ya. Ini adalah gambar IRD-nya. Nah, selanjutnya dari IRD yang terbentuk ini kita akan memetakan ya, akan mencoba untuk mentransformasikannya ya. Ini adalah transformasi IRD ke LRS ya.
yang perlu diperhatikan kalau menggambarkan atau memetakan ya untuk transformasi IRD ke LRS ini, lihat kardinalitasnya yang menjadi acuan kita ya. Di dalam transformasi ini kita akan mengelompokkan ya, relasi ini akan ikut ke kanan kah atau ikut ke sini gitu. Jadi sesuai dengan konsepnya bahwasanya jika kardinalitasnya adalah one to many, maka relasi ini akan ikut ke many ya, maka yang one-nya akan dikotakin sendiri seperti ini ya. Jadi kalau one to many, relasi selalu ikut ke many. Akan tetapi kalau dia many to many, maka relasi ini tidak digabungkan ke bukti penyetoran, tidak juga digabungkan ke simpanan, akan tetapi dia akan dikotak sendiri seperti ini ya, akan dikotak sendiri seperti ini ya. Begitu juga dengan bukti penarikan dengan simpanan, punyanya juga akan dikotakin sendiri. Jadi dari transformasi ini sebenarnya kita sudah bisa melihat gitu ya, nantinya tabel yang terbentuk itu seperti apa, logical record structure-nya itu seperti apa ya. Jadi dari sini terbentuklah LRS ya, seperti ini. Ini adalah gambar LRS-nya. Tadi bahwasanya nanti entitas ini akan menjadi nama LRS-nya gitu ya. Miliki ini tidak menjadi nama LRS ya, yang menjadi nama LRS-nya adalah bukti penyetorannya. Kemudian ada isi ya, kemudian ada punya, ada tarik. Bagaimana cara menentukan ya, bagaimana cara menentukan panahnya? Bahwasanya kalau kita lihat relasi ini ikut ke bukti penyetoran, berarti panahnya juga dari anggota ke bukti penyetoran. Nah, kalau many to many seperti apa? Maka panahnya akan mengarah ke relasi yang jadi tabel nantinya nih ya, arahnya ke sini. Jangan lupa di sini ada primary key-nya, dari sini ambilnya, kemudian yang ini juga diambil dari sini ya. Nah, begitu juga dengan bukti penarikan dengan simpanan tadi, sama aja ya, caranya seperti itu. Begitu juga dengan anggota dengan bukti penarikan ya, berarti karena relasi tadi ikut ke bukti penarikan, berarti ada panah menuju ke penarikan, dan nomor anggota ini didapat dari sini ya, nanti dia akan masuk ke sini ya. Ini ya, ini juga akan ada nomor anggotanya ya, ini nomor anggotanya. Ini adalah foreign key ini adalah foreign key ya. Jadi kira-kira ini gambar LRS-nya. Nanti dari sini tinggal kita buatkan tabelnya ya, bahwasanya nanti nama LRS ini akan menjadi nama dari tabel ya, seperti ini ya. Oke, tabelnya. Jadi nanti atribut yang ada di dalamnya ini, kalau ini ada 2, berarti di sininya kolomnya juga ada 2, dan nantinya yang merupakan primary key dibuat saja di sini PK untuk menandakan bahwa atribut nomor anggota ini sebagai PK. Begitu juga dengan bukti penyetoran ya. Tadi ada nomor anggota bahwa ini adalah FK. FK ini adalah foreign key ya. Nah, punya. Nah, ada nomor tarik, nomor simpanan ini ya. Nomor tarik, nomor simpanan, 2 ini gabungan dari 2 atribut ini yang nantinya akan menjadi PK. Ini FK, kemudian jadi PK. Selebihnya sama aja ya, tinggal dibuatkan saja tabelnya dari RS yang sudah terbentuk. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.